Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana tadi? Luar biasa. Nambah semua? Nambah apa? Nambah belanja. Nambah berat badan apa nambah timbangan? Hah? Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan sendiri keberkahan yang berada di kota Madinatul Munawwarah, mana sudah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kota Madinah lebih berkah ataupun 2 kali lipat keberkahan dibandingkan kota Mekkatul Mukarramah. Makanya di kota Madinah ini banyak sekali daripada kebun-kebun kurma. Bahkan tidak sampai 1 kilo saja sudah ada kebun kurma. Saking berkahnya di tempat kota Madinatul Munawwarah. Dan juga kalau di kota Mekah itu tidak ada yang namanya kebun kurma, tapi yang ada itu di kota Madinatul Munawwarah. Saking berkahnya kota Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita yang sudah belanja ataupun tidak belanja keberkahan kota Madinatul Munawwarah bisa dibawa pulang ke Indonesia. Amin harapan alamin. Dan harta yang sudah diperjuangkan untuk ziarah kepada Rasulullah dan ziarah ke tempat-tempat dari sejarah, tentunya nanti kita akan bersejarah ke Jabal Uhud, ke pemakaman syuhada Uhud. Semoga apa yang sisanya yang sudah para jemaah konvertan menjadi barokah dan rezekinya nanti bertambah. Amin ya rabbal alamin. Dan pangkatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kalau cuma pangkat yang tidak barokah, nanti malah korupsi lagi. Dan tetap juga pangkat yang barokah, anak yang barokah, istri yang barokah, salehah, suami yang sohbeh. Jangan sampai tambah ya. Ya subhanallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan kita hari ini akan menuju ke Jabal Uhud ya, peperangan Uhud. Yang mana di peperangan Uhud ini merupakan salah satu peperangan yang sangat dahsyat yang pernah terjadi di kota Madinatul Munawwarah. Yang mana peperangan Uhud ini merupakan salah satu peperangan yang dipimpin oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah di masa beliau memimpin kaum muslimin itu peperangan ada yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, ada juga yang tidak dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah adalah seperti Jabal Uhud, peperangan Uhud, dan juga peperangan Badar. Dan juga peperangan Uhud ini disebabkan karena kekalahan kaum Quraisy di perang Badar. Karena perang pertama setelah Rasulullah hijrah, tahun kedua hijrah, setelah 2 tahun Rasulullah menyebarkan agama Islam di kota Madinatul Munawwarah, maka kaum muslimin berkumpul, kaum kafir mengumpulkan semua orang yang bisa berperang untuk menyerbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1.000 pasukan. Dan peperangan tersebut terjadi di Badar. Kalau dari sini dari kota Mekah Madinah itu perkiraan perjalanan 2 jam menuju ke Badar, agak jauh. Dan peperangan Badar merupakan peperangan yang sangat dahsyat. Karena apa? Karena peperangan Badar itu tidak seimbang. Kaum muslimin di perang Badar itu cuma 313, tetapi dari kaum Quraisy itu sebanyak 1.000 pasukan. Makanya tidak seimbang dan dinamakan perang paling besar. Dan syahid, orang muslimin yang mati syahid itu paling utama, yaitu syahid di perang
Badar kecuali Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah pemimpin syuhada, sayyidur syuhada. Dan terjadinya peperangan Uhud ini merupakan salah satu dendam kaum kafir karena kalah di peperangan Badar. Jadi setelah peperangan Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum kafir Quraisy kembali ke Mekah. Di antara Abu Sufyan, Abu Jahal meninggal di perang Badar. Maka pemuka Quraisy mengumpulkan kabilah-kabilah dan juga mengumpulkan kaum kafir lainnya untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terjadi perang Uhud. Setelah mengumpulkan para Quraisy, di antaranya adalah Abu Sufyan, ketua rombongan perang, bukan rombongan diktur ya. Rombongan perang untuk menuju Rasulullah itu Abu Sufyan dan panggunanya adalah Khalid bin Walid. Mana saat mengumpulkan kaum kafir, kaum Quraisy untuk menyerang Rasulullah di kota Madinah itu sebanyak 3.000 pasukan. 200 itu terdiri dari pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebelum itu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Dan juga setelah kaum kafir bermusyawarah dan mengumpulkan ke kaum kafir lainnya untuk menyerbu Rasulullah, maka pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib itu menyuruh orang untuk memberi kabar kepada Rasulullah bahwasanya kaum kafir sudah berkumpul untuk menyerbu kota Madinatul Munawwarah. Maka utusan Abbas tersebut berangkat ke kota Madinah dan bertemu dengan Rasulullah di Masjid Quba. Jadi Masjid Quba banyak juga di sejarah di sana. Setelah bertemu di Masjid Quba, maka disampaikanlah surat ataupun kabar tersebut oleh utusan Abbas. Rasulullah berkata kepada Jubair, jangan kau katakan kepada siapapun masalah penyerbuan kaum kafir ini ke kota Madinatul Munawwarah. Maka langsung Rasulullah kembali ke Masjid Nabawi, ke rumahnya, dan di waktu itu Rasulullah langsung mengumpulkan pemuka-pemuka kaum muslimin, di antara Sayyidina Hamzah, terus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya. Setelah semua berkumpul, ternyata ada satu orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Ubay. Sebelum terjadi perang Badar itu tidak ada kata-kata orang munafik, tidak ada orang munafik, yang muslim, yang kafir. Setelah perang Badar itu orang kafir Yahudi menyusup ataupun berpura-pura masuk Islam. Setelah berpura-pura masuk Islam, apa tujuannya? Untuk merusak kaum muslimin, untuk merusak umat Rasulullah dari dalam, biar kaum muslimin hatinya itu rentah ataupun kurang iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin kaum munafik ikut bermusyawarah di waktu itu. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan bahwasanya beliau bermimpi menyembelih seekor sapi, 7 ekor sapi. Apa arti daripada itu Rasulullah? Kata Rasulullah, aku bermimpi menyembelih sapi, itu artinya akan ada dari kalangan sahabatku yang akan meninggal di peperangan ini, itu di perang Uhud. Setelah itu beliau menyampaikan mimpi yang kedua, yaitu aku bermimpi si ujung pedangku itu retak ataupun patah, ujung pedangnya retak. Apa arti ataupun tafsiran daripada mimpi Rasulullah yang pedang tersebut? Akan ada dari keluargaku sendiri akan meninggal dunia di perangan ini. Terbukti di perang Uhud itu paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu meninggal dunia. Dan mimpi yang kedua, beliau bermimpi tangan Rasulullah dimasukkan ke dalam baju besi yang sangat kokoh. Apa artinya baju besi? Adalah kota Madinah. Jadi Rasulullah menginginkan peperangan Uhud, peperangan Jabal Uhud ini terjadi di dalam kota Madinah. Artinya dihadang di dalam kota Madinah. Alhamdulillah tidur semua ya. Sekarang anak kecil kan
Kalau di mana Doni tidur, alhamdulillah. Kalau jemaah semua baik jamaah dengar sejarah tidur semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi masih sehat. Bisa tidur walaupun di depan berbicara ya. Masya Allah, ini paling depan, Masya Allah. Paling depan tidurnya sampai ngedeng. Lomba nih. Udah berhenti ceritanya ya. Mau lanjut apa berhenti? Nanti malah tidur. Katanya lanjut dan tidur. Bun, udah nyampe Indonesia Bun? Oh, Alhamdulillah kita sudah sampai Uhud bukan Indonesia ya. Yap. Di Jabal Uhud ini depan gunung yang besar yang dari sana itu sekitar 70. Ini namanya Jabal Uhud yang merah dan merah-merahan. Dan Jabal Uhud ini merupakan Jabalun min Jabalil Jannah. Uhud merupakan gunung dari gunung surga. Kita melihat di sini, perhatikan ya, agak merah kemerahan. Nanti insya Allah kita akan melihat di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan Uhudun hubbuna wa nuhibbuhum, kata Rasulullah. Uhud cinta kepadaku dan saya juga cinta terhadap Uhud, kata Rasulullah. Inilah Uhud, saksi bahwasanya di sini pernah terjadi peperangan Uhud. Tapi peperangannya bukan di atas bukit Uhudnya ya, di bawah. Dan ini di sebelah kiri ada gunung yang kecil. Itu merupakan ada orang. Itu ada gunung kecil, itu merupakan gunung Jabal Rumat, tempat pemanah, gunung pemanah. Karena di waktu terjadi peperangan, itu Rasulullah meletakkan sahabat sebanyak 50 yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair untuk memimpin pemanah sebanyak 50 di atas. Setelah itu peperangan dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana peperangan Uhud ini ada dua episode ya. Terjadi dua kali peperangan. Pertama dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Kedua dimenangkan oleh kaum kafir. Karena kaum muslimin yang menjadi pemanah itu tidak ataupun tidak mendengarkan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai pemanah kaum muslimin, jangan kalian turun dari gunung ini. Apapun yang terjadi kaum muslimin di bawah. Jadi apapun yang terjadi di bawah jangan turun. Menang kalah jangan sampai turun sebelum saya yang mengatakan turun. Jangan sampai turun. Tapi di waktu peperangan terjadi dan kaum kafir kabur karena mengira di atas gunung banyak sekali dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin karena melihat banyak harta di bawah, turun semuanya sebanyak 40, kecuali Abdullah bin Zubair dan 9 kaum muslimin pemanah lainnya. Kita turun di sini. Ibu yang pakai kursi roda nggak usah ya, cuma sebentar saja Bun ya. Kita turun di sini dan kita ziarah ke syuhada Uhud yang 70 dan sejarahnya kita lanjut dalam tips nanti ya. Siap? Tidur.